Shalom, selamat pagi dimanapun jemaat berada. Pagi ini saya percaya semua kita rindu mengalami keberhasilan dan keberuntungan, karena kita juga mau supaya pemerintah kita juga berhasil menangani persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita membaca satu ayat dari kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya percaya semua kita rindu supaya kehidupan kita mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Kita boleh belajar dari Yosua pada waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, walaupun banyak tantangan pergumulan yang dihadapi. Itu sebabnya ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita supaya kehidupan kita berhasil dan beruntung. Pertama, memperkatakan firman. Amsal 18 ayat 20-21, perut kita dikenyangkan oleh mulut. Apa yang kita gemakan, itu akan kita makan buahnya. Jadi Alkitab katakan jelas, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi mari kita katakan, Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih besar dari virus corona. Yang sembuh lebih banyak dari yang sakit. Itu harus kita perkatakan. Indonesia akan bisa memutus mata rantai penyebaran virus. Keluarga kita tidak akan terindikasi virus. Terjadilah sesuai dengan iman kita. Jadi itu terus kita perkatakan. Karena pada waktu kita memperkatakan firman, maka firman itu akan terjadi. Jadi jangan lupa teruslah perkatakan firman Tuhan. Itulah yang menjaga kita, itulah yang membuat kita berhasil dan yang kedua, bertindak hati-hati. Berita yang tidak valid, yang berita yang membuat kita takut dan tidak membangun, jangan di-share, jangan diteruskan kepada orang lain. Ingat pola kerja Tuhan. Gelap dapat tersingkir jika kita menghadirkan terang. Kesedihan akan tersingkir jika kita menghadirkan sukacita. Ketakutan akan tersingkir jika kita berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya mohon untuk kita berhati-hati meresponi berita apapun juga. Pastikan berita itu berita baik, bukan berita hoax. Kita harus percaya, kita harus mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita, yaitu senantiasalah bertindak hati-hati. Karena pada waktu kita bertindak hati-hati, kita tidak ceroboh, kita tidak salah untuk menangkap sesuatu, maka keberhasilan itu ada pada kita. 3. Pastikan Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan mutlak bagi kita, karena Ia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Yosua dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena Tuhan menyertai bangsa itu. Mesir melambangkan dunia, tapi dia bisa keluar dari dunia, dia boleh membawa bangsa itu kepada tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan, itu karena penyertaan Tuhan. Itu sebabnya bukti penyertaan Tuhan kita bisa lihat, itu ditandai dengan siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, dalam kitab Daniel 3 ayat 16 jelas, Sadrak, Mesak dan Abednego disertai Tuhan. Walaupun mereka masuk dapur api, tetapi mereka tidak dihanguskan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Nah, dalam perapian yang kita lihat di sana bukan 3 orang lagi tetapi 4. Itu sebabnya kita pasti jikalau Tuhan menyertai kita, kalaupun kita harus bekerja, meninggalkan rumah kita, pastikan Tuhan menyertai kita, sehingga kita boleh mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Jadi sekali lagi, jikalau kita rindu mengalami keberhasilan dan keberuntungan, 3 hal. Yang pertama, memperkatakan firman, bertindak hati-hati, dan pastikan Tuhan menyertai kita. Itulah yang membuat kehidupan kita berhasil dan beruntung, sebagaimana Yosua membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.